Warga Mojokerto, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di kawasan hutan Tahura Raden Suryo di Kecamatan Pacet pada Sabtu siang. Temuan ini berawal dari seorang warga Dusun Pacet Selatan, Suliswanto, yang menemukan kaki manusia dan beberapa potongan king ketika tengah mencari rumput untuk pakan ternaknya. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah tragis yang terjadi di Mojokerto. Kasus ini disebut-sebut sebagai kasus mutilasi paling sadis di Indonesia. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung membahas kisah tragis berikut ini. Pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2025, sekitar pukul 10:30 siang, seorang warga bernama Pak Suliswanto pergi ke kawasan semak-semak di Dusun Pacet Selatan untuk mencari rumput sebagai makan ternak. Namun siapa sangka, perjalanannya siang itu justru berubah menjadi penemuan yang sangat mengejutkan. Di antara rimbunnya semak, Pak Suliswanto melihat adanya potongan daging yang berserakan di area tersebut. Awalnya dia mengira bahwa itu hanyalah sisa dari hewan buas. Tetapi tak lama kemudian, dia kembali menemukan sesuatu yang membuatnya terperanjat. Potongan yang ternyata adalah telapak kaki manusia. Menyadari bahwa apa yang ditemukannya bukanlah hal yang biasa, Pak Suliswanto segera memanggil adiknya. Mereka berdua kemudian sepakat untuk melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, laporan tersebut langsung ditindaklanjuti. Kepolisian Mojokerto segera bergerak menuju lokasi penemuan dan melakukan penyisiran besar-besaran di sekitar area kejadian, bahkan dengan bantuan anjing pelacak. Dari hasil pencarian itu, polisi menemukan sebanyak 65 bagian tubuh manusia, termasuk tangan kanan dan kaki kiri. Dari potongan telapak tangan kanan yang ditemukan di wilayah Pacet, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas korban. Perempuan malang itu adalah Tiara Angelina Saraswati, berusia 25 tahun. Tiara, begitu ia biasa disapa, lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 2000. Dia merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Setiawan Darmadi dan Ibu Evi. Tiara tinggal bersama kedua orang tuanya serta seorang adik perempuan di sebuah rumah sederhana di Desa Pade, Kecamatan Lamongan. Keluarga Tiara dikenal sederhana. Demi mencukupi kebutuhan hidup, orang tuanya bekerja keras. Awalnya mereka berjualan es tebu keliling, namun karena penghasilannya dirasa tidak mencukupi, akhirnya mereka beralih menjual sempol di sekitar area Masjid Agung Lamongan. Dari hasil usaha kecil itulah mereka mampu membiayai pendidikan Tiara hingga lulus sarjana. Sementara adik Tiara hingga kini masih duduk di bangku kelas 2 di salah satu SMA negeri di Lamongan. Tiara melanjutkan kuliahnya di Universitas Trunojoyo Madura dengan mengambil jurusan manajemen. Di kampus tersebut, Tiara mengenal seorang pria bernama Alfi Maulana yang berusia 24 tahun. Alfi mengambil jurusan teknik informatika. Alfi merupakan pemuda asal Dusun Aik Paing Tengah, Desa Aik Paing, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang lahir pada tanggal 26 Juli tahun 2001. Usia Alfi 1 tahun lebih muda dari usia Tiara. Tiara dan Alfi sudah menjalin kasih selama 5 tahun dari tahun 2020. Alfi sudah pernah dikenalkan ke orang tua Tiara saat awal hubungan mereka. Alfi dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup, sedangkan Tiara dikenal keluarga sebagai sosok yang pintar dan mandiri. Hal ini dibuktikan dengan Tiara lulus dari Universitas Trunojoyo Madura dengan predikat cum laude. Dia menamatkan S1 manajemennya hanya dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK 3,75. Selepas menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah, Tiara Angelina Sarawati memutuskan untuk merantau ke Surabaya. Keinginannya sederhana, dia ingin hidup mandiri serta menata masa depan.
kehidupannya sendiri. Di Surabaya, Tiara sempat bekerja di beberapa perusahaan sambil menunggu Alfi lulus kuliah. Awalnya Tiara tinggal di kos yang berbeda dengan Alfi. Namun untuk menghemat biaya, Tiara memutuskan untuk tinggal bersama sang kekasih Alfi Maulana di sebuah rumah kos berlantai 2 yang berlokasi di kawasan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya Barat. Mereka sudah tinggal bersama sejak bulan April 2025 meski hubungan keduanya belum diikat dalam pernikahan. Untuk bisa menempati kos tersebut, Alfi rupanya harus mencari cara agar pemilik kos percaya. Dia mengaku bahwa dirinya dan Tiara telah menikah secara siri. Saat pemilik kos meminta kelengkapan dokumen sebagai persyaratan, Alfi berdalih bahwa semua berkas masih dalam proses pengurusan. Bahkan, meski pemilik kos sudah beberapa kali menanyakan kembali dokumen itu, Alfi selalu berusaha menghindar dan memberikan alasan. Di Surabaya, kehidupan sehari-hari Tiara dan Alfi ternyata tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Tiara diketahui tidak memiliki pekerjaan, sementara Alfi mengandalkan penghasilan sebagai seorang pengemudi ojek online. Pemasukan yang datang hanya dari Alfi, itu pun tidak selalu menentu, membuat keduanya kerap dihadapkan pada masalah ekonomi. Kondisi keuangan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu pertengkaran di antara mereka. Tiara merasa kebutuhan hidupnya tidak selalu tercukupi, apalagi Tiara dikenal memiliki gaya hidup yang cukup tinggi. Dia senang menghabiskan waktu di kafe, mengganti telepon genggam dengan model terbaru, hingga membeli berbagai perlengkapan mewah untuk permainan game online yang dia gemari. Untuk mengisi hari-harinya di rumah, Tiara memang gemar bermain game online tersebut. Namun kebiasaan ini justru sering menjadi sumber perdebatan, karena kebutuhan untuk menunjang hobinya itu tidaklah murah, sementara kondisi keuangan mereka terbatas. Pertengkaran demi pertengkaran yang berawal dari persoalan ekonomi perlahan-lahan membuat hubungan keduanya semakin renggang. Tiara dikenal memiliki sifat yang cukup emosional, sehingga tak jarang masalah kecil bisa berubah menjadi pertengkaran besar, apalagi jika keinginannya tidak dipenuhi. Di sisi lain, Alfi berusaha menahan diri. Selama ini dia mencoba bersabar dan memendam segala perlakuan yang diterimanya dari Tiara. Puncaknya terjadi pada tanggal 31 Agustus 2025. Di hari itu, Alfi pulang telat setelah seharian bekerja. Alfi sampai di rumah sekitar jam 1 dini hari. Berharap Tiara langsung membukakan pintu untuknya, namun justru perlakuan sebaliknya diterima oleh Alfi. Alfi tidak diizinkan masuk dan dibiarkan menunggu di depan rumah selama 1 jam. Alfi yang sudah sangat lelah hanya bisa diam dan menerima semua perlakuan Tiara terhadapnya. Setelah sekitar 1 jam menunggu, akhirnya pintu kamar kos itu dibuka oleh Tiara. Namun tanpa banyak bicara, Tiara langsung berjalan naik ke lantai 2 untuk kembali beristirahat. Di sisi lain, Alfi yang selama ini memendam amarah merasa emosinya semakin memuncak. Dengan perasaan kalut, Alfi melangkah ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Perlahan dia menyusul Tiara ke lantai atas. Saat itu, Tiara sedang duduk di atas kasur. Dia tidak menyadari apa yang sedang direncanakan oleh kekasihnya sendiri. Dalam kondisi gelap emosi, Alfi menghampiri Tiara dari belakang. Dia kemudian melakukan tindakan nekat dengan mengarahkan pisau ke bagian belakang leher sang kekasih hingga menembus sampai bagian depan. Seketika Tiara tersungkur dan nyawanya pun tidak terselamatkan. Di momen itulah berakhir sudah kehidupan seorang perempuan muda yang telah menjalin hubungan dengan Alfi selama 5 tahun lamanya. Namun tragedi ini tidak berhenti sampai di situ. Dalam upaya untuk menghilangkan jejak, Alfi membawa jasad Tiara ke kamar mandi. Di sana dia melakukan tindakan yang jauh lebih mengejutkan, membagi tubuh Tiara ke dalam beberapa bagian. Untuk melakukan aksinya, Alfi menggunakan pisau daging dan gunting besar yang biasa dipakai untuk memotong dahan. Bagi Alfi, tindakan mengerikan itu ternyata bukanlah sesuatu yang terasa asing. Pengalamannya pernah bekerja sebagai jagal hewan membuatnya mampu melakukan perbuatan tersebut dengan tenang. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam, Alfi berhasil menyelesaikan aksinya di dalam kamar mandi kos itu. Pada pukul 4 pagi, Alfi membawa sebagian potongan jasad Tiara menggunakan tas ke Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor metiknya. Dan pada pukul setengah 6 pagi, Alfi membuang potongan tersebut di Dusun Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, sampai akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang hendak mencari makan ternak. Setelah melakukan penyelidikan intensif, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan Alfi. Pada Minggu 7 September 2025, sekitar pukul 1 dini hari, Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto bergerak cepat dan melakukan penangkapan. Saat hendak diamankan, Alfi sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Ketika
Ketika penggeledahan dilakukan di kamar kos tempat Alfi tinggal, polisi dibuat terkejut dengan apa yang mereka temukan. Sebelumnya masyarakat sudah digemparkan dengan penemuan 65 potongan tubuh korban di kawasan hutan Pacet. Namun ternyata, sebagian jasad Tiara masih disimpan oleh Alfi di dalam kamar kosnya. 2 kantong plastik berisi bagian tubuh, termasuk mata, ditemukan tersembunyi di balik laci lemari. Sementara bagian kepala korban ditemukan di kamar mandi. Tak hanya itu, pecahan tulang belulang juga masih tersisa di lokasi tersebut. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa Alfi telah membagi tubuh Tiara menjadi lebih dari 500 potongan. Kasus ini pun disebut-sebut sebagai peristiwa mutilasi tersadis yang pernah terjadi di Indonesia. Kepala Polres Mojokerto AKBP Irham Kustarto bahkan menyatakan bahwa selama 20 tahun dirinya bertugas sebagai polisi, baru kali ini ia menemukan kasus dengan tingkat kekejaman yang seperti ini. Yang lebih mengejutkan lagi, selama hampir 1 minggu setelah kejadian, Alfi masih menyimpan sebagian jasad Tiara di dalam kos. Bahkan, meskipun di kamar mandi kos itu masih tersimpan kepala Tiara, Alfi tetap berperilaku seperti biasa. Dia bahkan masih menggunakan kamar mandi tersebut untuk mandi setiap hari, seolah tidak terjadi apa-apa. Alasan Alfi belum membuangnya, dia belum sempat dan merasa bingung mencari tempat yang dianggap tepat. Sedangkan keputusan Alfi membuang sebagian potongan tubuh Tiara di wilayah Pacet ternyata punya alasan lain. Di kawasan itulah, Alfi dan Tiara sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan hingga menikmati makanan di warung-warung setempat. Dari hasil pemeriksaan, Alfi akhirnya mengungkap alasan dibalik tindakannya yang begitu tragis. Dia mengaku merasa tertekan dan kesal dengan berbagai tuntutan yang selama ini diminta oleh Tiara. Dalam keseharian, Tiara dikenal memiliki sifat yang cukup emosional, dan hal itu kerap membuat pertengkaran mereka semakin membesar. Puncak dari semua ketegangan itu terjadi ketika Alfi tidak diizinkan masuk ke kamar kos oleh Tiara. Dari situlah amarah yang sudah lama ia pendam akhirnya meledak, hingga berujung pada peristiwa mengenaskan yang merenggut nyawa sang kekasih. Sementara itu, jauh di Lamongan, kedua orang tua Tiara sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada putri sulung mereka. Beberapa hari sebelum tragedi, sang ibunda sebenarnya sempat merasa gelisah. Seakan memiliki firasat buruk, dia mencoba menghubungi Tiara, berharap bisa mendengar kabar sang anak. Namun panggilan itu tidak pernah dijawab oleh Tiara. Hubungan Tiara dengan kedua orang tuanya memang diketahui sedang renggang. Dia jarang pulang ke rumah dan hampir tidak pernah memberi kabar. Hal itu membuat komunikasi di antara mereka semakin terbatas. Hingga akhirnya kabar duka itu datang menghantam keluarga. Mereka mendapat informasi bahwa Tiara telah menjadi korban dari sebuah peristiwa tragis. Seketika dunia seakan runtuh bagi kedua orang tuanya, yang tidak pernah menyangka akan kehilangan putri tercinta dengan cara yang begitu memilukan di tangan pria yang dikenal baik itu. Jenazah Tiara akhirnya diserahkan langsung dari tim forensik kepada ayahnya di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara, Porong, Sidoarjo. Dalam kesempatan itu, sang ayah mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pihak kepolisian yang telah bekerja keras mengungkap kasus tragis yang menimpa putrinya. Namun duka yang mendalam tak bisa disembunyikan. Saat jenazah Tiara tiba di rumah duka, kedua orang tuanya tampak lemas dan tak kuasa menahan kesedihan. Anak yang selama ini mereka harapkan kepulangannya akhirnya benar-benar pulang. Tetapi kepulangannya itu bukanlah dalam keadaan seperti yang mereka inginkan. Pada Selasa malam 9 September 2025, Tiara Angelina Saraswati dimakamkan dengan penuh keharuan. Doa dan air mata mengiringi kepergiannya. Dalam proses pemeriksaan, Alfi akhirnya menyatakan penyesalannya. Dia mengaku menyesal telah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, seorang wanita yang sudah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Namun penyesalan itu datang terlambat. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diputar kembali, dan Alfi harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Atas perbuatannya, Alfi dijerat dengan pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dia terancam hukuman seumur hidup, bahkan pidana mati. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa kriminal paling mengejutkan di Indonesia, meninggalkan luka yang begitu dalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Semoga almarhumah Tiara Angelina Saraswati mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan. Demikian kisah kita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah kriminal nyata berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.